Oke, teman-teman, untuk kali ini kita bakalan membahas ya, dari beberapa pertanyaan dari teman-teman ya. Mungkin ada yang belum jelas atau mungkin ada yang apa ya, masih bingung untuk OLTC data ini ya. Oke, di sini saya akan coba dulu ya, apakah si data ini bisa untuk eh, ONU selain si data gitu. Nah, ini bakalan saya coba ya, ONU selain si data. Ini ada ONU dari ZTE ya. Ini ini ZTE. Ini kalau pakai ZTE itu di OLT ya memang kedetek ya. Untuk jarak dan lain-lain juga kedetek. Terus redamannya juga kedetek juga semuanya. Cuman kalau untuk settingan WAN, terus TR069 sama IP host ini tidak bisa disetting dari sini. Gitu. Jadi kalau mode di Jipon itu kan pakai OMCI ya. Tapi karena ini EPON maka protokolnya itu dia pakai OAM. Jadi solusinya ya pakai TR069 kalau untuk menggunakan ONU selain si data ya. Karena protokolnya udah beda. OMCI sama OAM kayak gitu. Ini bakalan saya bukain sedikit untuk ONU ya, settingannya ya. Ini kita bahas dulu masalah settingan di VLAN ya. Untuk di VLAN ini kembali kita bahas dulu sedikit tentang VLAN port. Nah, kayak kemarin kan, nah ini salah satunya ya. Untuk saat ini kan untuk OLTC data ini menggunakan uplink 10G ya, yaitu di port 1. Di port 1 ini SFP 10G dan modenya terang juga. Terus untuk VLAN yang dilewatkan di sini itu adalah VLAN 88, 108, 109, 1400 dan 1600. Nah, VLAN ini akan diteruskan ke PON 1 dan PON 2. Yaitu di PON 1 itu ada 102. Ini karena ada hotspot ya. Jadi ini ada uplink yang dia menggunakan LAN dan ini masuk ke mikrotik. Ini khusus untuk hotspot. Jadi ini 102 ini saya lewatkan di PON 1. Terus untuk 108 itu dia ngambil dari SFP yang 10 giga dari sini. 108, 1400, 1600. Terus yang 109-nya itu saya lewatkan PON 2, teman-teman. Saya lewatkan PON 2. Jadi di sini dua PON ini ada dua VLAN PPOE yang berbeda, yaitu VLAN 108 dan VLAN 109. Dan ini untuk 1600 ini untuk TR069 ya. Jadi untuk mode ACS lah. Kalau teman-teman udah paham ACS kayak gitu. Oke, langsung saja saya coba bukain ya. Ini untuk ONU GTA. Nah, ini saya menggunakan apa ya? Branding sendiri lah. Kita branding sendiri dari SP kita. Cuman ini menggunakan GTA. Ini menggunakan GTA ya. Eh, jadi untuk settingannya itu manual, teman-teman. Kalau pakai ONU si data itu kan semua bisa dikontrol lewat langsung dari sini ya. Jadi dikontrol langsung dari sini bisa. Jadi kayak WAN-nya, terus nama WiFi-nya, IP host, terus TR069 itu bisa dikontrol lewat
sini. Tapi kalau selain si data, itu kita nggak bisa ngontrol lewat sini. Jadi untuk visual kayaknya bisa, tapi ada beberapa yang tidak bisa saya coba ya. Tapi kalau untuk selain si data, ya kita harus setting manual di menunya. Jadi kalau ini tadi kan seperti ini ya teman-teman. Untuk VLAN di sini kan yang dilewatkan dari 10G atau SFP 10G itu adalah 108, 109 yang akan diteruskan ke EPON 1 yaitu 108-nya dan EPON 2 itu adalah 109-nya. Nah, di sini untuk settingan di menunya itu teman-teman juga seperti ini. Jadi mendeklarasikan di enable VLAN, terus VLAN ID-nya berapa, ini disamakan. Ini kan kebetulan dia di PON 2. Ini ada di PON 2. Jadi si ONU ini itu ada di SFP 2. Dia ada di SFP 2. Jadi ini ya di SFP 2. 109. Ini dari uplink ini diteruskan ke sini baru masuk ke ONU yaitu 109 ini. Nah, ini disetting seperti ini teman-teman. Setting seperti ini. Nah, terus kalau pakai ACS ya disetting TR069-nya seperti ini. Sampai nanti dapat IP. Nah, ini IP-nya untuk IP PPOE, terus IP untuk TR069-nya. Jadi kalau teman-teman pakai ACS atau pakai NMS itu bisa disetting lewat sini. Oke, lanjut ya. Mungkin ini cuma sedikit pembahasan aja ya dari beberapa pertanyaan-pertanyaan teman-teman semuanya. Terus mungkin ada beberapa yang bingung juga kenapa nggak bisa remote. Ternyata dia nggak pakai VLAN. Kalau teman-teman nggak pakai VLAN, di sini untuk modenya ya udah dibikin aja. Jadi ya jangan mode akses, tapi dibikin untuk modenya itu bisa pakai hybrid. Tuh. Jadi bisa pakai hybrid. Terus untuk VLAN-nya ya VLAN native tetap satu. Terus ini di tag VLAN-nya dikosongin aja. Kosongin aja. Jadi dia sistemnya kayak bridge kayak gitu. Jadi cuman nerusin aja tanpa VLAN sama sekali. Kayak gitu. Cuman untuk saran saya sih mungkin teman-teman harus pakai VLAN ya. Karena nanti untuk manajemen lebih gampang. Terus kalau dari pengalaman saya kalau dalam satu pot itu nanti bebannya banyak besar terus tidak dibagi terus IP-nya sama semua kayak gitu banyaklah besar kayak gitu biasanya looping nanti teman-teman ada looping. Nah ketika looping itu nanti bingung teman-teman ini yang looping di mana gitu kan jadi akhirnya mengganggu semua koneksi yang ada di dalam pot tersebut gitu. Nah kalau pakai VLAN itu enaknya kita mudah manajemen itu yang pertama. Terus yang kedua itu kalau terjadi nanti looping atau apa itu tidak mengganggu yang lain gitu. Jadi kita bisa langsung tahu, oh ini yang looping di IP ini gitu atau di VLAN ini gitu. Jadi kita bisa langsung ngecek, kita bisa langsung tahu gitu teman-teman. Terus yang berikutnya kita bahas tentang VLAN if-nya. Jadi mungkin ada teman-teman yang dia nggak pakai VLAN untuk manajemennya. Tapi kalau saya menyarankan pakai VLAN sih. Jadi pakai jaringan sendiri kayak gitu. Jadi nggak mengganggu yang lain gitu. Teman-teman pakai bridge. Kalau pakai bridge ya teman-teman tinggal ketika edge untuk manajemennya ini itu pakai defaultnya aja satu. Terus untuk modenya static, tulis IP remote-nya dan jangan lupa ditambahin gateway-nya. Gateway-nya di mana? Yaitu tadi di VLAN satu tadi. Jadi ketika ini ditambahin ya nanti bakalan tambah di gateway ini juga. Jadi di gateway ini nanti juga akan tambah gitu. Terus dicek dulu IP-nya ini bisa diping nggak dari Mikrotik. Kalau semuanya bisa ya udah bisa di remote. Gitu teman-teman. Oke mungkin segitu dulu ya teman-teman. Mungkin bisa nambah pencerahan lah gitu. Atau kalau semuanya memang masih bingung
Ya teman-teman bisa komen aja nanti komen, nanti saya jawab, nanti saya bikinin, untuk tutorialnya lagi mungkin yang lebih jelas atau seperti apa. Jadi apa yang kira-kiranya belum bisa, bisa teman-teman nanti tanyakan. Oke teman-teman, terima kasih, jangan lupa like dan subscribe-nya teman-teman, dan terima kasih udah support saya, semoga channel ini lebih bagus lagi dan bisa membantu teman-teman juga, kita bahas tentang inovasi-inovasi yang baru saat inilah, kayak seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih.